Shit, right? Oke, Lilia dan Lancelot sama hero-nya. 5 hero yang udah dipilih ini sama yang kayak di game kedua. Lancelot juga udah, Lilia juga udah di-pick. Sekarang satu. Nathan juga, karena oke ini Aldous-nya mungkin bisa juga flex ke arah jungler. Bisa mereka juga. lebih ngamanin, mereka nggak mau ambil resiko dari Todak sendiri. Mereka buang Nathan-nya dan bahkan RRQ. Siapa yang mau kamu buang kali ini? Masih ada banyak banget pilihan sebenarnya. Dan masih ada Selina bahkan, yang tadi sempat jadi prioritas dari tim RRQ sendiri untuk dibuang di band yang kedua kali ini. Apakah akan ada Selina atau Cho terlebih dahulu yang akan dibuang oleh tim RRQ? Bener banget, menarik banget. Kalau kita lihat Selena juga di game pertama pernah dikeluarin. Tetapi kali ini tembus fase pertama, bahkan picknya juga fase yang kedua. Dan Brody, jadi gold lane-nya dihilangkan. Ini udah kayak mereka udah bener-bener kayak respect banget sih sama Ciku juga. Karena One-One juga sempat mengesalkan juga di game yang kedua. Dan di Sun Sin dibuang oleh tim Todak kali ini. Dipaksa ke arah link kah? Wow. Dipaksa ke arah link kah? Maksudnya kayak ya udah lu ambil link deh. Ini kalau dia ngambil link berarti mobilitasnya tinggi banget sih. Oh, ini menarik. Angela pimpin tapi ternyata Matilda bukan menjadi satu buah romer kali ini. Matilda damage for Clay tentunya akan memaksa permainan dari tim Todak fall off dari early. Coba diganggu dari early, tidak mau sama sekali dikasih kesempatan untuk kali ini. Aku feelnya kenapa ini Pakito R7 ya? Apa? Pakito. Aldous jungler. Enggak, Aldous-nya tetap Sin. Aldous Sin. Jadi emang bakal ada satu jungler buat Arkehosi Ya makanya buat Alter. dipaksa link gak sih? Iya. Saling ya. Tapi kalau mereka ngambil link pun sebenarnya kayak ini mobilitasnya cepet banget sih dari RRQ. Ini satu pertanyaanku. Oke, boleh. Ciku pakai apa? Brody di band. Oh, dia Kari sama Estes loh. Oh, dia nggak bisa ke arah link nih kayaknya ya. Kayaknya ini susah sih kalau linknya. Lihat slow-nya udah 2 dari Estes sama dari Lilia juga. Bukan hanya itu. Dengan adanya kita bilang dari seorang link dengan combo yang dilakukan, ini nggak bakal terlalu efektif. Tembus semuanya dari Yes, Kari. Bisa kembali lagi. Ini Mikel Letoy juga ya dan Tapi mereka memaksa linknya. Ambil resiko untuk linknya dan R7 mengambil Pakito kali ini. Ini pasifnya Ari ingat ya, dia tuh kasih damage bener-bener kayak true damage dari pasifnya sendiri. Kalau misalnya like wheel marknya udah connect, ini sesuai yang Oji bilang, meskipun kayak ada papi-papi pum dari Angela, itu pasti tembus semuanya namanya true damage. True damage, baru makin tebal juga makin sakit Kari ini. Jadi kalau ngeliat dari lineup cukup berani, Link Angela kembali ke Land of Dawn. Dan job desk-nya pastinya makan-makanin Kari mestinya. Wow. Todak berani sekali dengan mengeluarkan satu buah link dari kubu Albert kali ini. Lihat Albert dengan linknya ingat dengan metode pikat, sikat, minggat. Ini harus dihati-hatikan dari permainan seorang Albert atau bahkan Momochan Goni. Ya, ini mereka benar-benar menyiapkan untuk link dari seorang Albert. Sengaja ditangkap, disuruh pakai. Dipaksa ya? Iya dipaksa. Supaya tidak bisa mengcounter meta mereka. Oke, let's see. Apakah ini bakal menjadi game yang mulus untuk Arkehosi atau dengan grafik komposisi dari Todak ini masih bisa ditahan tentunya dengan slow effect yang benar-benar ngeselin banget dari Todak di area midnya dan bahkan dari pasif dari Kari sendiri. Sementara Ciku coba untuk ngeharasin di area bawahnya kali ini. Masih bisa bertahan seperti dari Ciku sendiri. Dan ini sepertinya agak struggle dari Sin sih. Sin kayaknya harus benar-benar main tarik ulurnya sabar banget. Oke, bakal kita lihat di sini. Bang Sin berhasil kabur menuju ke arah belakang. Lihat damage yang diberikan di early sangat sakit. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Arkehosi bahkan Albert sudah mendapatkan satu power buff yang diganggu. Yumsnya kali ini damage-nya masih tidak bisa diterima. Tapi nanti ketika Estes sudah bersuara di level 4, dia bakal bersinar Momochan. Iya, benar banget. Dan
Ini harusnya dari Todak mereka bisa coba untuk ngambil early-nya sih. Karena kita tahu Moon juga bisa nge-claim dengan cepat. Dengan Soul Boom dan juga Magic Shield Wave-nya. Dan Slow Effect juga for Miss. Kalau dia mau main agresif dengan Lancelot ini juga bisa banget Albert. Cuma butuh level 4 dan bahkan purple buff di tangan seorang Albert kali ini. Dia bisa mainin rotasi yang cukup cepat untuk Araki Hoshi. Yes, bahkan lihat di arah bottom lane. Dari VN pun harus membantu pergerakan dari seorang Bang Sin untuk mendapatkan satu buah minion yang tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Chico terlalu sakit. Formis pun akan ke arah belakang dan akan coba untuk mencoba mendapatkan satu buah turtle karena rotasi yang dilakukan dia udah standby on position dan VN pun bakal coba untuk balik kembali membantu pergerakan dari seorang Albert. Nongol sangat dikeluarkan. Coba untuk mendapatkan satu dari seorang Momo bakal mundur ke arah belakang. Samsung Galaxy A52s 5G CCTV di Tartom sudah Iya, kali ini. betul. Dan kali ini Clay udah mendapatkan level 4-nya. Sudah ada Circling Hill juga, tapi Formis sepertinya dia coba untuk melakukan inisiasi ke area turtle-nya hanya untuk mengecek keberadaan dari Albert sendiri. Momo di area atas kali ini dengan R7. Dan ada fun fact juga 3 game yang dimainkan oleh Todak melawan RQ. Formis dan Moon selalu memakai area sama yaitu Lancelot dan juga Esmeralda. Ini udah bisa dibilang kayak mungkin power pick dari Lancelot sendiri untuk Formis. Ya kita tahu dia hero signature-nya adalah Lancelot juga. Dan memang Esmeralda berkali-kali juga selalu dipick sama Momo. Kita sempat ngeliat di group stage juga. Tapi kali ini lihat dari RQ mereka bakal coba nahan di game yang ketiganya. R7 bakal tarik ulur. Udah ada flicker yang digunakan R7, tentunya tidak ada escape mechanism lagi. Jadi harus agak sedikit bersabar dari R7. Oke, coba berhasil mendapatkan satu buah clear mini darah top lane R7. Kali ini membuat dia selamat dari geng-geng dua player tim Todak. Bahkan di sisi lain dari tim Araki Hoshi terpressure di arah god lane-nya, tapi Albert mencoba untuk mencari celah untuk mendapatkan satu buah turtle dan akan karya terus kali ini dimenangkan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi kembali, tapi flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Chiku untuk selamat dari satu buah wave dan bahkan lihat Albert berhasil mengamankan tanpa ada seorang Lancelot yang gimana formasinya di-press abis-abisan oleh seorang Clay di depan sana. Iya, dan dipaksa Phantom Execution untuk digunakan dari formasi sendiri untuk kabur dari kejaran Clay di area jungle-nya. Sementara kali ini turtle yang bisa diamankan oleh Araki Hoshi akan menambah pundi-pundinya, akan menambah EXP juga untuk Araki Hoshi. Dan ini slow effect yang ngeselin banget dari Estes-nya. Sin masih di babysit tentunya dengan seorang Finn kali ini di area bawah. Dia benar-benar kasih pressure banget. Sinnya benar-benar dijagain supaya dia bisa dapetin stack untuk ngedapetin damage skill tambahan untuk Sin. Oke, tapi lihat ada Yum sempat sana. Bang Sin is coming, damage terlalu besar dikeluarkan. VN harus menggunakan flicker ke arah belakang. Bang Sin pun juga sama seperti harus bertahan mundur sedikit demi sedikit. Lihat 3 player is coming. Mencoba untuk melakukan pressure. Chiku nggak bisa dibendung. Kali ini damage-nya di early, di level 6. Dia benar-benar kuat. Tapi di late game nanti Bang Sin akan menunjukkan taringnya memecah. Dan bahkan S7 juga masih nahan di area atasnya. Masih cukup santuy bareng sama Momo juga. Dan ternyata kali ini Araki Hoshi mereka bakal coba untuk ambil gold buff, bakal coba rotasi ke area bawah, ngedapetin semua jungle untuk Albert sendiri. Dan apakah babysit dari Finn akan berhenti begitu saja dan mulai membantu Albert di area mid kali ini. Sementara Clay masih harus sabar tentunya. Ini kesabaran yang dibawakan sama Araki Hoshi. Mereka nungguin momentum dan bahkan ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Albert. Kali ini Phantom Execution ke arah belakang dan bahkan ada harga juga. Connect ke arah Albert kali ini langsung terpasang flat. Mengarah ke arah seorang formation meskipun ada Tondo tapi tidak berlangsung lama. Momo masih mau lebih mencari kompensasi kali ini. Dan bahkan Clay-nya yang ditumbangkan. Sementara Sin masih bisa mundur di area mid. Pertukaran 1 untuk 1 tapi ternyata di area bawahnya masih mau lebih. Bakal coba ditumpangi dari seorang Chico guys, masih ada satu buah kita bahkan selamatkan oleh seorang Yum. Lihat Yum-nya, Blessing of Moon-nya save dan D. Blessing of Moon captain lagi-lagi. Dan seorang Yum menyelamatkan seorang Chico guys. Iya, tapi ini bahaya lihat karena turret di area mid-nya sudah diamankan oleh tim Todak. Dan kita akan melihat turtle dari Samsung Galaxy A7 dan Albert tiba-tiba keculik saja di area mid setelah ada sergapan yang cukup cepat dari Formis dan juga Moon. Oke, Goni, kali ini kita bakal lihat dulu di mana dari Araki Hoshi sepertinya tidak akan mendapatkan turtle ya. Iya, Albertnya tadi apesnya nggak ada purple buff. Dan jadinya mungkin lagi berotasi defense, tetapi tampaknya terdangkap oleh teman-teman dari Todak. Untuk saat ini cukup pasif, tetapi kalau kita lihat dari goalnya memang leading dari Todak. Bahkan turret di atas akan segera dihancurkan.
Benar-benar dari Bang Sin itu sendiri. Lihat dari R7 tertangkap begitu saja. Nokos straight telah dikeluarkan, bahkan coba dibalaskan. Tapi ternyata dengan ada blessing, kali ini membuat seorang Yums berhasil bertahan hidup. Informasi tadi diberikan, Albert sudah tahu tidak ada satu buah ultimate dan bahkan Yums. Buat dari Koi, coba fokus dapatkan satu. Sama-sama tadi dikeluarkan. Dan satu orang Ciku guys, kali ini masih selamat dan tidak bisa terlalu lama. R7 uppercut yang dilakukan, berhasil mendapatkan 2 poin dari bottom lane. Sedangkan Bang Sin, lihat dia nggak bisa pulang. Maunya dikoyak, ini saatnya dia untuk melakukan buying time. Setidaknya Edwin memberikan sedikit waktu untuk para kawanan mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Iya, ada pertukaran yaitu turret yang bisa didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Namun, kehilangan Sin tentunya bukan hal yang baik untuk Araki Hoshi. Karena kita tahu, Aldous butuh pasifnya. Aldous butuh banget item kali ini. Bahkan udah ada Thunderbolt juga di tangan seorang Sin untuk itemnya Goni. Yes, 2 NOD langsung di-secure. Vin dan juga Clay nggak pakai lama first item NOD untuk benar-benar secure the life steal atau regeneration dari teman-teman Todak. Tetapi di bagian bawah, Pakito mendapatkan solo kill. Oke, one by one situation. Kali ini berhasil ditumbangkan oleh R7 Mocat. Iya, kita ngeliat juga bahkan dari Moon ya udah mendapatkan satu item slow yaitu Ice Queen One yang akan menambah efek slow juga dari seorang Lilia kali ini. Tapi Albert lihat langsung ada Papi menghargai connect ke arah seorang Albert dan bahkan Albert mengincar ke arah Blackline. Tapi ternyata R7 masih bisa memberikan mereka dengan cukup baik. Moon mencoba untuk bertahan dengan ada Black Stitch dan bahkan coba dikejar dengan benar-benar meyakinkan dari tim Todak. Ngajak ke arah Seven dan bahkan dengan satu buah Throne Rose dari Formace masih bisa untuk membalikan keadaan. Tapi ini bakal jadi PR kalau misalnya Araki Hoshi mereka nggak bisa tumbangin Yumsnya di area belakang. Berbahaya. Albert bakal dipancing. Kalian Albert mendekat dengan satu bar retribution bakal diamankan. Ini akan membuat Araki Hoshi kembali menetralkan keadaan yang dia miliki. Tadinya jujur keadaan tidak di tangan Araki Hoshi dengan adanya beberapa orang di tangan Araki Hoshi pit dari purple-nya, tapi Albert dengan tenang, relax berhasil mengamankan satu buah purple buff. Araki Hoshi still survive kali ini. Iya, dan yang penting dari Albertnya masih bisa dapetin purple buff dan gak keculik lagi kali ini. Tapi Albert bakal coba untuk mengincar ke arah Ciku yang diincar menjadi prioritas target untuk tim RRQ. Dan bahkan Ciku masih bisa di-heal kali ini, masih bisa di-backup oleh seorang Yum. Tapi ternyata Sin berada di paling depan setelah dia mengejar dengan CSP. Tapi ternyata Teresa Blade bakal coba dibuka oleh seorang Albert dengan bantuan harga dari seorang Finn. Tim belum ada yang tumbang dari tim Toda karena masih ada healing yang membantu memberikan cover yang sangat amat baik untuk tim fightnya tim Malaysia kita. Oke, Bang Sin mencoba untuk bertahan di dari Meta Execution dan berhasil kabur. Bang Sin, lihat ganteng doang jago di Koi. Kali ini kita lihat R7 memilih untuk mundur. Wind of Nature telah dikeluarkan oleh seorang Ciku guys. Selamatkan kembali Albert. Masih ada satu heal. Pipin. Again and again save the day dari tim Araki Hoshi. El Capitan benar-benar mengerikan Goni. El Capitan mengerikan dan yes, Todak kali ini masih mengontrol yang namanya pertandingan. Tetapi kalau kita lihat dari segi gold nggak gitu beda jauh, yang berarti apa? RRQ Hoshi tentunya dengan support kalian masih bisa mengembalikan pertandingan ini. Dengan lagi dan lagi Estes healingnya sangat-sangat annoying. Iya benar banget, ini bakal jadi PR yang cukup berat sih Araki Hoshi. Lihat Albert bakal coba diacak-acak tapi ternyata R7 yang tumbang di tangan seorang Ciku. Masih mau lebih Moon, masih punya Tempest, masih punya Black Shield tapi Tempest Blade mulai dibuka oleh Albert kali ini. Tapi bakal coba dipukul mundur. Lagi-lagi gak punya jawaban gimana caranya mereka nge-stop pergerakan dari tim Todak yang selalu coba agresif nge-push dengan adanya Lancelot di tangan Formace. Dan apalagi Yams yang selalu memberikan healan juga. Gila, the real definisi tahan under pressure. Tapi kali ini lihat dengan adanya Estes, para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka terpressure. Ini inhibitor turret dari tim RRQ Hoshi udah tersenggol dan bahkan lihat 5 turret udah diamankan oleh Todak. Tim RRQ Hoshi benar-benar harus membawa game ini karena late game Bang Sin akan bersinar di sana nanti. Tapi jangan lupakan ada Ciku dan juga Moon yang akan benar-benar memberikan damage yang sakit. Dan selamat datang Bapak Lot yang terhormat kali ini di lane of down. Yang mungkin bisa dilakukan sama Araki sekarang adalah mereka coba untuk speed push, mainin laningnya dulu biar Todak ke distract dan bahkan mungkin sibuk untuk nggak nge-push ke arah base Araki Hoshi, Gun. Wind of Nature sudah diamankan oleh Kari lagi dan lagi untuk menetralisir penyerangan ekstra sedikit sustainability 1 detik. Tapi kita lihat Golden Staff juga diamankan. True damage dari Endless Battle dan juga pasifnya. Ini benar-benar Sin harus perhatikan karena semua dia juga masih build defense. Yang berarti apa? Benar-benar meleleh kalau misalkan Sin tidak diberi coveran. Yes, benar banget. Ciku dikasih farmingan again and again. Seperti yang kita tahu ya. Dimana ini benar-benar sedikit sulit untuk menumbangkan ke arah backline dari tim Araki Hoshi. Ini agak sedikit berat karena burst damage yang diberikan dari Magic
akhirnya tidak bisa sampai ke arah belakang. Bahkan dari Clay itu sendiri tidak bisa melakukan inisiasi seperti biasa. Mencoba dibalikan keadaan, satu barrier retribution diamankan dan Formis berhasil mendapatkan Link. Link tanpa Purple Buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi untuk Albert apakah itu akan tetap efektif? Lihat, R7 is coming. Albert tanpa Purple Buff menuju ke arah belakang. Oh ternyata Purple tetap diamankan oleh seorang Albert. Mencoba mendapatkan satu buah Ciku di dalam sana. Dapat satu ditahan. Tidak ada Seven Double. Sin is coming. Satu hantaman pada tubuh. Tinju, dibalas Tinju. Bang Sin berhasil mendapatkan PK kill dari Formes. Double kill, looking for triple kill. Tapi ternyata ke arah belakang. No call strike-nya. Dapatkan Flicker. Moon masih berhasil diselamatkan. Momo tidak mau tinggal diam. Meta execution dihindari. Satu dan formasinya yang bakal hilang ditinju. Paksin kali ini masih bisa menghindar. Pancer ke arah belakang dan one last hit. Tinju dibalas Tinju. Oh, dan bahkan lihat Momo tidak bisa untuk membackup Formis karena Sin udah mulai dapetin power spike-nya, dia udah mulai dapetin pasifnya juga. Meskipun harus kehilangan lot, tapi ini masih bisa ditahan untuk Araki Hoshi. Dan Sin datang sangat amat tepat waktu dengan J-Speed-nya. Dan kali ini masih lot yang pertama, Araki Hoshi, mereka bisa reset lagi, coba dapetin pasifan lagi untuk Sin kali ini. Dan bahkan kalau kita ngeliat R7 berkali-kali itu backupan yang bagus banget Goni. Wow, kita lihat respray-nya itu tidak dipersembahkan oleh Samsung Galaxy. Dan ini lurknya oke, diambil teman-teman Todak. Tetapi lihat tim fight-nya, Finn meskipun hadir, Ciku menjadi target utama dan langsung di take down setelah itu. Duet antara R7 dan juga Sin benar-benar meng-outplay 3 member dari Todak. Dan itu benar-benar pertahanan yang luar biasa. Tapi sayangnya tadi Albert gak sempat gunain Tempest of Blade-nya. Dia jadi harus ditumpangi, tapi lihat Albert di depan sana. Mencoba untuk one by one situation. Ternyata terlalu sakit damage-nya. Bang Sin is coming! Langsung menuju ke arah seorang Ciku. Gak boleh apapun yang terjadi. Bahkan Ciku ditumpangi begitu saja. 2 hambatan. Albert still survive. Mencoba untuk cover. Bang Sin versus everybody. Mencoba dijemput. Clay, murid Bang Sin. Akan datang dan Bang Sin dijemput. Clay, murid Bang Sin. Menjemput Bang Sin. Deden from Bogor. Save the day. Wow, dan bahkan lihat tarik ulur yang dilakukan oleh Albert dan juga Sin. Dia tahu Sin udah mulai bisa ngebantu tim fight-nya. Meskipun udah dapat purple buff dari Albert kali ini, setidaknya Araki Hoshi, mereka pun tidak kehilangan member. Hanya Ciku yang menjadi target prioritas dari Todak. Dia tahu seberapa sakitnya menurut damage dari seorang Ciku. Dan bahkan mereka gak peduli sama Formes, mereka gak peduli sama Momo. Dan lihat, masih mau dipaksa tim fight-nya. Di area mid kali ini ada Hatka juga yang connect ke arah seorang Albert. Dan bahkan Clay-nya masih coba untuk menjemput, tentunya masih ada Guiding Wind. Tapi ternyata bakal coba dipaksa tim fight-nya Albert mengarah ke arah seorang Formes. Formes yang dituju, dan bahkan dia bersobat. Dia buka begitu saja. Albert lagi dan lagi tarik ulur, dia mundur, Sin-nya maju. Dan bahkan ada satu geprekan dari seorang Sin meluluh-lantakan semua pemain dari Todak di area mid. Dan masih mau lebih ternyata Oji. Oh my god, Bang Sin masih berhasil selamat. David turretnya ternyata Rico Tastasa setelah dikeluarkan. Lihat, Albert, Link tanpa purple buff. Enggak masalah, masih bisa bermain, masih bisa berjoget. Tandanya ini seperti kata Ciku. Lihat, nomor ternyata dikeluarkan. Momo kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dan Ciku pernah bilang, atau siapa ya, lupa. Gimana? Link itu dibuat oleh Mobile Legends untuk Albert. Oh iya, aku juga pernah baca. Ciku bukan sih? Dan aku juga lupa sebenarnya siapa. Tapi kali ini lihat Albert bakal coba untuk ngedapetin purple buff yang sudah dicuri. Dan masih bisa diamankan purple buff-nya di tangan Albert, anak kemani. Dan bahkan lihat Momo mencoba untuk menghadang R7 di area mid. Masih bisa di-defense untuk turret mid-nya. Tapi lihat Araki Hoshi, mereka udah kantongin 4 turret. Mulai mengejar perlahan demi pasti Goni. Kalau kita ngelihat itemnya Malefic Roar dari R7 sudah jadi, bahkan dari Zin juga udah jadi. Tentunya dengan Zin, oke, item defense-nya semua, tetapi dengan Malefic Roar, penetration itu yang harus benar-benar jadi PR diperhatikan oleh teman-teman Ciku dan kawan-kawan. Karena apa? Oke, punya Wind of Nature, tetapi ada stamina. Dan itu benar-benar PR terakhir, Ciku kena karena stamina. Dan udah deh, kita lihat ke 2 menit selanjutnya. Oke, kita tentunya tanpa ada makanan nggak bakal seru untuk nontonnya. Itu. Iya benar Jangan lupa banget. untuk pakai entry Indo Prize. Kalau ada orang setengah siluman, kalau ini Albert setengah Rick. Nah, ada satu Guiding Wind ke arah depan, ada mau depan sana, mau coba dipasang, tapi lepas. Mata benar kumpul, masih mau lebih. Ciku nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Sepak dobrak dan Ciku harus hilang. Albert berhasil menggoceng dipang dengan Guiding Wind. Lihat dikumpul, semua berkumpul. Pas Pampers kali ini membuat Albert tidak bisa disentuh. Bahkan Bangsin memberikan damage yang luar biasa. Momo sekali geprek, Momo sudah hilang. Satu buah pintu terus tidak masuk ke belakang. Momo, gak bisa bertahan.
Bang Sin mau lebih mendapatkan inhibitor turret yang mahal. Akankah dia mau coba di one straight push, tapi tanamnya tidak. Nampaknya pasukan dari RRQ Hoshi bakal fokus lihat Albert. dan sampai dikeluarkan tidak ada satu papetan execution yang berhasil menyamakan nyawa dari Formi. Oke, kali ini bakal reset, harus mundur terlebih dahulu, tapi ternyata akan dikasih mundur. Mau coba Falling Starmon, Moonnya tumpang di tangan R7, dan bahkan lihat Clay-nya masih coba untuk tarik ulu dengan Guiding Wind kali ini. Bakal coba dikejar, mau nggak mau kasih kesempatan dari Arkeosi untuk pulang, tapi lihat R7 terlihat kuat di area depan. Sustain banget defense-nya untuk Arkeosi, dan kali ini lihat Formace mencoba Tonrus mengusir pergerakan dari Arkeosi yang mendominasi kali ini. Jalannya pertandingan di menit yang ke-16. Dibalikan semua keadaannya, dilulantahkan pergerakan dari Todak, benar-benar dihancurkan dari backline-nya. RRQ Hoshi fokus menuju mendapatkan satu batu dan liar recall tas-tas yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. R7 berhasil memancing keributan kali ini. Ini tandanya mental para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka sudah up benar-benar. Mereka percaya diri untuk kali ini bisa mendapatkan game dengan Lord yang terakhir harusnya kali ini. Betul, hashtag Indopride, hashtag VivaRQ, langsung kita kumandangkan di kolom komentar. Satu Malefic Roar di tangan anak muda yang aku bisa bilang ini Albert benar-benar bisa dapetin momentumnya. Dia udah confidence banget dan bahkan dengan bantuan hardguard-nya Finn, dia nggak ragu untuk nge-push ke area backline-nya. Ciku tumbang sampai 5 kali dan bahkan mereka nggak peduli sama SS-nya. Mungkin kita agak sedikit takut dengan slow-nya, tapi kali ini lihat Lord-nya udah mencoba untuk masuk ke area base-nya Oji. Bener banget, Albert sudah dirasuki oleh seorang bebek-bebekan. Bahkan di belakang sana, fokus ke arah turret, coba mendapatkan satu buah peta-peta ke arah belakang, tapi tidak ada perbuatan panjang. Satu poin telah diamankan, Albert mundur ke arah belakang, fokus ke arah base-nya, tapi nak kontak R7 karena dia cukup besar dari David Surya, tapi Albert tidak mau dive lagi, tidak ada lagi David Surya. Firman harus ubah, satu telah didapatkan, dari belakang berikan ke belakang, Ciku what are you doing? Masih ada Will of Danger, tapi lihat terbang, menuju ke angkasa, tak terhentikan, do infinite and beyond. And beyond tentunya. Dan kali ini meskipun harus kehilangan Sin, Arkeosi, mereka bisa menolongkan pertukaran ke arah Formace dan lihat Super Minion yang mencoba untuk masuk ke area base kali ini. Divine Glaive di tangan seorang Moon, apakah masih bisa buying time dari Todak sendiri? R7 mencoba untuk ngejab ke arah Momo, dan kali Falling Starmon bakal coba dibuka dari seorang Momo sendiri kali ini. Clay bakal coba untuk tahan juga di area depan. Lihat seberapa tankinya tim fight untuk tim RRQ Hoshi. Finn yang maju dan mundur dengan leluasa, dan bahkan Albert kali ini dia bakal coba split push terlebih dahulu. Dia nungguin Formace. Apakah Formace yang bakal keculik? Tapi Momo ternyata yang bakal coba untuk ngebuka. Lihat tas dari pemuda Albert. Anak kembang kali ini pede dengan semua item yang sudah dia punya di menit ke-18 kali ini. Tapi permasalahannya ketika Sin udah buka chase fade, tentunya ini Ciku mungkin bisa jadi prioritas utama. Tapi permasalahannya, kita tahu seberapa kuatnya Todak juga dengan Momo. Formace juga yang bisa ngincer ke area belakang. Memang sebenarnya menit ke-19 Lancelot damage-nya udah follow. Betul sekali. Tapi ingat, yang menyebalkan dari Todak adalah slow effect dari Moon dan juga Youngs. Oke, Goni, bagaimana nih Goni menurut Goni? Nah itu dia, kalau misalkan kalau dilihat dari situasi RRQ masih ngepres. Tentunya 3 inhibitor sudah hancur, tetapi mereka dari Todak masih ada kesempatan. Mereka harus pilih-pilih tim fight-nya. Tapi ternyata Moon kali ini terperangkap. God Strider keluarkan, tidak ada lagi Black Juice. Ultimate juga udah harus hilang dan bahkan satu poin. Yang berhasil tumbangkan. Albert percaya ini bahaya. karena belakang ada satu bebek-bebekan. Membuat Albert still survive dari seorang pimpin El Capitan. Di tengah sana, Minion masih Late bergerak. game parah sih kali ini Kerry. berhasil melakukan clear Minion. Setidaknya at least aman untuk Lihat para Sin. tim RRQ Hoshi. Lihat Sin mencoba untuk nge-push, kasih distraction tentunya di area bawah, dan bahkan kali ini Todak mereka nggak berhasil untuk straight push ke area midnya karena ini udah nggak ada inhibitor dari Todak. Super Minion bisa masuk dengan cukup mudah tentunya, dengan cukup cepat, dan Albert lihat dia masih bisa makanin jungle dari tim Todak kali ini. RRQ Hoshi meskipun terlihat Sing katanya salut ada gold satu yang lho. diculik, Gold RRQ mau kalah. Disiplin mainnya mereka Saiki masih bisa adol konsisten gak, juga ngejaga tempo permainan dari RRQ Hoshi. Dan kali ini menit yang ke-20. Ingat, late game bisa jadi game siapapun. Iya, benar banget. Bahkan dari Bang Sin itu sendiri kita nggak tahu stucknya udah ada berapa ribu ratus juta miliar ya kan. Itu satu kali geprek langsung hilang. Mati. Tolong Cici. One combo from R7 again and again. Kali ini
Moon harus respect benar-benar walaupun dia punya Black Juice. Benar-benar harus berhati-hati kali ini Momo-chan. Benar banget, apalagi kali ini kayaknya Albert udah siap buat team fight-nya. Ada Chase Fate di tangan Sin, tapi sepertinya RQ mereka, apakah mereka mau cari 15 momentum dulu detik atau sih. mereka mau langsung ngamanin lot yang ketiga kali ini? Aduh, Karena rugi tipikalnya lah RQ Hasi adalah mereka biasanya culik satu persatu sebelum Lord muncul, tapi kayaknya lihat pick viewernya Lihat ini 2.500.000 kali ini buat teman-teman yang lagi menonton. Tentunya terima kasih atas dukungan kalian. Tadi kita ngeliat RQ Hasi, mereka lagi dapetin momentumnya, mereka bisa dapetin Lordnya dengan cukup bebas tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Toda karena Sin gak perlu untuk ikut join team fight, gak perlu untuk join di area rivernya, karena dia cukup perlu kasih distraction aja. Yes, benar banget. Karena Sin sendiri balik lagi. Dia sangat-sangat mudah untuk datang kapanpun, dimanapun. Dan recall terus kayak si tentunya Momo kayak. siapapun Goni. Nah, bener banget. Todak mereka Tas, menyadari, tas, oke, tas. kita main defense aja. Yang akan dilakukan oleh Todak apa? Bermain responsif. Ya. Sementara mereka mengharapkan apa? RRQ yang melakukan inisiatif. Dan kalau misalkan RRQ melakukan inisiatif yang salah, itu bisa bencana buat tim RRQ. Karena Alright Bener Goni. banget. Tapi lihat ini udah mulai mendekat dari para wave-nya. Dan bahkan minionnya aja damage-nya terlalu sakit. R7 di depan sana. Seorang diri sepertinya terpisah dari para kawanan lainnya. Albert is coming. Menuju ke arah depan. Menuju ke arah base-nya. Bakal coba ditahan di arah tengah. Albert gak peduli dengan kill-nya. Tapi lihat coba dibalaskan keadaan. Paling sama keluarga. Lihat langsung Bang Zen menuju ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Bang Zen ingin menang. Bang Zen tapi dia mencoba dihilangkan. Hah? Lihat base-nya. Oh my god. Coba hilang. Wipeout kah kali ini. Mencoba dibalikan ke tapi ternyata memilih untuk mundur. Empat hilang. Ini bencana. Hampir kan? wipeout. Miss. What happened? Agar mau nggak lot, Terlalu maksa sing ngepus ini mending mau untuk nyulik masuk ke sito-sito. area base-nya. Dan bahkan Hah? misalkan Clay sendirian. Ingat ini Iya. 38 detik untuk Sin bisa respon. Tapi lihat dari Formis dan juga beberapa pemain dari Toda mereka udah langsung straight push ke area mid-nya. Menuju ke area base dari tim Arakiyoshi. Apakah ini bakal jadi comeback? Clay apakah masih bisa ditahan? Kali ini dia harus benar-benar straight push. Dan bahkan Aduh. coba di-connect kali ini. Tapi ternyata Winter Truncheon mencoba save the day. Oh no. Oh, kalah. Hanya satu blunder saja dari Arakiyoshi. Dan Toda bisa mengembalikan keadaannya dan memaksa di game yang keempat. What epic comeback from Toda kali ini. Ararki Hoshigoni, what happened? terlalu gegabah di mana itu dia. Mereka main Satu, responsif. Inisiasi satu push Menang terakhir, lur, meskipun RRQ. 3 inhibitor sudah hancur. Albert dan kawan-kawan tidak menemukan celah, tetapi mereka memaksa. Mereka terlalu memaksa Pirang untuk match, end the game. Sementara apa? Ingat ada Estes dari pihak Todak. Yang berarti apa? Mereka nggak perlu mundur untuk yang namanya healing. Ada assist di tengah-tengah mereka. Kayak gue liat gaming Semua ngedel selalu dengan spam healing Oppo ya, dan Aldos langsung saiki. tetap bisa sustain the fight. Aldos saya stacking Itu nggak yang gede, mungkin apa nggak? sedikit di overlook dari teman-teman RRQ di mana RRQ Angel sangat sih, kalkulasi bahkan terlalu gegabah sih. Ini menurut aku kayak Soalnya agak main apa? sedikit Mainnya mungkin geng terus sih, terburu-buru Dewo. ya dari tim Arakiyoshi. Todak ini. Memang sebenarnya scene-nya langsung Nggak menuju bisa ke blast. base, tapi ingat ini Todak masih punya Kari. Yang kita tahu Ciku juga ini marksman yang bisa dibawa ke late game gitu loh untuk Todak sendiri. Abis. Triple kill loh diamankan sama Ciku Ji. Dan bahkan ini kita bisa bilang apa yang dirasakan alter ego ketika grand final MPL season waktu itu 6 ya kalau nggak salah ya. Aha. Itu dirasakan Araki sekarang. Terlalu maksa. Terlalu memaksa, langsung ter-epic comeback dan bahkan one strike push. Nah, Dan bahkan di sini beda kasusnya. Clay tidak menggunakan Parsha. Iya. Clay menggunakan satu buah Martyrdom yang dimana ini kita bisa bilang tidak bisa melakukan clear minion dengan cukup cepat. Yang Iya. akhirnya membuat Clay harus terpick off. Udah ada shutdown dan bahkan 4 pemain tim RRQ langsung hilang di tempat. Tidak ada sama sekali kompensasi di atas menit 20. Itu sayang banget sih, padahal mereka dapetin Lordnya, mereka udah Inhibitor udah control hancur. lane-nya juga, betul, inhibitor udah nggak ada. Sebenarnya mereka tinggal cukup apa ya, bisa dibilang mungkin disiplin Larang ngepres malah mau, mending nggak usah coba lot ya, tumbangin satu persatu dulu, tapi mungkin Bisa ada peluang menang. kalkulasinya agak sedikit salah dari Tapi karena dia Arakiyoshi, wis tapi it's ngumpul okay. bener-bener lima, Ini malah masih 2-1. miss malahan. Tentunya reset lagi, Arakiyoshi pasti bakal melihat ini sebagai pelajaran yang cukup mahal ya bisa dibilang. Betul banget Goni, tapi kali ini kita bisa bilang akan ada game yang keempat. Ya. Dan ingat Goni, kemarin akan ada game keempat dan bukan hanya itu aja.
bahkan bisa ada game yang kelima. Apapun bisa terjadi, Betul. kembali lagi mereka harus reset, lupakan yang lalu, lupakan kemenangan 2 game yang di awal, lupakan kemenangan dari Todak atau kekalahan mereka di game yang ketiga. Yap. Mereka harus reset kembali, Reset. kembali mulai dari 0 kali ini. Mulai dari 0 ya. Mulai dari nol ya, benar banget. Udah kok, udah dari nol. Tetapi yes, benar banget. Teman-teman dari RRQ di game tadi benar-benar Yeah. mengontrol. Aldusnya hampir 100% kill participation. Udah masuk late game. Mikir Cuman ya. tadi satu blunder momen malah aja dan miss. apesnya di atas 20 menit itu. Dimana timernya udah 50-40an detik. Dan itu hampir wiped out. Udah deh, tinggal one straight push. Hampir